Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan balaghah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita belajar hari ini benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat. Fitni wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. Silakan dibuka buku kalian. Saya akan bacakan maknanya. Silakan didengarkan baik-baik. Al-babul awwalu utai bab kang kawitan iku al-isnadul khabari isnad khabari. Al-hukmu utai hukum bisalbi kelawan salab dedel atau kalimat negatif. Awil ijabi utawa kalimat netepaken ijab positif. Iku isnaduhum ngarani isnad sapa ahlul balaghah. Wa qasdu utai sejo wa qasdu dil khitab utai sejone wong kang ngucap wong kang duweni khitab mutakalim iku ifadatus sami'i aweh faham wong kang rungu nafsal hukmi ing kahanane hukum au kaunu mukhbirin utawa anane wong kang cerita wong kang awe kabar bihi kelawan khobar iku da ilmin wong kang anduweni ngerti anduweni weruh fa awalun mongko utai kang kawitan iku maksude ya ifadatus sami iku faidatun aran faidatul khobar. Wasani utai kang kaping pindho kaunu mukhbir iku lazimuha aran lazimatul khobar lazimul khobar inda dawil adhani mungguhe wong kang anduweni akal. Warubama ujriya lan terkadang den lakokaken sapa mukhatab majrul jahili ing nggon lumakune wong buduh ora ngerti. Sapa mukhatabun wong kang diajak ngomong mukhatab. Ingkana lamun ana sapa mukhatab iku ghairu amilin wong kang ora nglakokaken. Kakaulina kaya pengucap kita li alimin maring wong alim di ghaflatin kang anduweni lali. Adzikru utawi zikir iku miftahun kunci libabil hadrati maring ma'rifatillah. Fayam bagi mongko sayukjo apa iktisaru ngringkes dil ikhbari kadhe wong kang duweni kabar. Alal mufidi ing atase kalam kang maedahi. Khosyatal iksari krana wedi kakean ngomong. Fayuh biru mongko diparingi kabar sapa al khali wong kang bersih atine artinya orang yang tidak ingkar bila taukidin kelawan taukid malam yakun selagine ora ono fil hukmi ing dalam hukum iku datar didin ora anduweni mamang. Fahasan mongko dibilang bagus paring taukid wa mungkirul ikhbari utai wong kang ingkar kabar khatmun iku wajib lahu kadue mungkir bihasabil inkari kelawan mempertimbangkan keingkarannya bihasabil ingkari kelawan mempertimbangkan keingkarannya kakaulihi kaya pengendikane Allah inna ilaikum mursalun fazada mongko nambahi sapa qail ba'duma ing dalam sause
inkar iktidahu krana natrapi sapa al-munkiruna wong kang ingkar. Lilafdil ibtidai, lafzi iku kadhe lafat kang pertama iku al-ibtidai aran kalam ibtida. Summat tolabi mongko nuli aran kalam tolab. Summatal ingkari mongko nuli kalam ingkar. As-salasata ing telu ansib bangsakno sapa sira. Hari ini pembahasan kita tentang isnad khobar. Ini pembahasan yang masih dasar yang kalian harus paham betul. Mari kita lanjutkan pengertian. Jadi kalau di nahwu, di ilmu nahwu itu ada al-kalam huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Jurumiyah ya. Kalau imritinya ya apa? Kalamuna lafzun mufidun mufradun wa kilmatun lafzun mufidun kalamuhum lafzun mufidun musnadun wa kilmatun lafzun mufidun mufradun. Atau kalau dalam alfiyah ya kalamuna lafzun mufidun kastaqim dan seterusnya lah, wis gak bahas itu wis. Kita bahas balaghah. Jadi kalau dalam balaghah itu disebut isnad. Jadi isnad itu kumpulan terhimpunnya satu kata yang berstatus sebagai musnad dan yang lain berstatus sebagai musnad ilaih atas dasar memberikan faedah hukum satu sama lainnya, baik menggunakan kalimat positif maupun kalimat negatif, kalimat yang menetapkan atau kalimat yang meniadakan. Itu kalau pembahasan dalam ilmu balaghah. Tapi kalau dalam ilmu nahwu al-kalamu lafzul murakabul mufidu bil wad'i dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalam itu bisa disusun dari kalimat positif seperti kalau di situ saya tulis dengan amrun jalisun. Amrun tai Umar iku jalisun wong kang lungguh. Kalimat ini tanpa menyebutkan meniadakan yang lain. Beda dengan lafaz yang kedua. Contoh yang kedua itu ada kalimat negatifnya. Allahu ta Gusti Allah iku wahidun dat kang siji. La syarika. Nah, di sana ada la syarika. Ini yang meniadakan yang lain. La syarika kang ora ana nyekutane iku maujud lahu kadhe Allah. Berarti ini lafaz yang tersusun salab. Ini salab itu meniadakan yang lain. Kemudian khobar itu kalau bahasa kita tuh ya kabar itu dari kata khobar. Jadi kabar itu bisa kita pahami secara sederhana, sebuah kalam yang bisa jadi benar bisa jadi salah. Nah, ini kalau di sini yang definisinya adalah al-khobar huwa ma yahtamil as-sidqu wal kadhibu li dzati. Jadi kalam yang masih mengandung unsur benar dan salah, seperti al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang manfaati, yang memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat ini masih mengandung unsur benar dan salah. Kenapa? Karena sebagian memang ada orang yang mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu dan ada orang yang tidak mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu. Atau ilmunya bermanfaat dan sebagian orang ilmunya tidak bermanfaat. Maka ini disebut kalam khobar. Kenapa? Karena untuk mengatakan iya perlu pembuktian dan untuk mengatakan tidak juga perlu pembuktian. Ini namanya kalam khobar. Jadi kabar itu bisa benar, kabar itu bisa salah. Jadi kalam yang masih mengandung unsur benar dan salah disebut kalam khobar. Jadi pengertian isnadul khobar adalah sebuah kalimat yang menetapkan sebuah hukum. Zaid berdiri itu menetapkan sebuah hukum. Dengan salab, dengan kalimat positif, kalimat negatif, atau dengan kalimat positif ijab yang masih mengandung unsur benar dan salah. Isnadul khobar. Jadi kalau khobar itu ada benar dan salah, karena nanti ada lawannya itu tidak membutuhkan benar dan salah. Pada pembahasan berikutnya masih di bab terakhir dari ma'ani nanti disebutkan di sana. Jadi sekali lagi
kalam khobar itu kalam yang masih membutuhkan pembuktian antara benar dan salahnya. Nah, kalau isnad itu kalamnya itu disebut isnad. Kenapa? Karena berkumpulnya antara musnad dan musnad ilaih. Tapi kalau dalam nahwu berkumpulnya fi'il, fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Bisa tersusun dari kalam positif, bisa tersusun dalam kalam negatif. Jadi pengertian sederhananya adalah isnad itu ya kalam itu sendiri, kalimat yang berfaedah itu. Kalau khobar masih membutuhkan benar dan salah, masih membutuhkan pembuktian, atau kalam itu masih mengandung unsur benar dan salah. Jadi pembedaannya di sana. Kalau kalam khobar itu kalam yang masih membutuhkan pembuktian antara benar dan salahnya, bisa jadi benar di satu sisi tapi menjadi tidak benar di sisi yang lain. Itu berarti kalam itu termasuk kalam khobar. Jadi kalau isnad itu sendiri ya kalam itu karena mengandung unsur fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita memahami lebih jauh, ini yang harus kalian pahami betul. Musnad ilaih itu apa saja sih? Musnad itu apa saja? Itu sudah ada tabelnya, meskipun sebenarnya masih ada unsur-unsur yang lain. Yang pertama yang disebut musnad ilaih itu mubtada, khobar. Mubtadanya, mubtada yang memiliki khobar. Musnadnya khobar. Musnad ilaihnya lagi isimnya inna, musnadnya adalah khobar. Dan seterusnya. Silakan kalian perhatikan tabel itu. Jadi nanti kalau ingin memahami musnadnya mana, ya kita lihat susunannya seperti apa, fi'il, fa'il, apa mubtada, khobar, atau yang mubtada, khobar yang kemasukan ambil nawasih dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa kita pahami itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita pasti ingin mengetahui tujuan orang ini berbicara seperti ini tujuannya apa. Nah, dari nadhom di atas yang sudah kita maknani tadi, bisa kita simpulkan setiap orang yang berbicara itu sesungguhnya paling tidak bisa kita temukan pada dasarnya, pada hukum asalnya itu ada 3 ini. Yang pertama faidatul khobar, benar-benar memberikan informasi. Lawan bicara dianggap belum mengetahui. Lawan bicara dianggap belum mengetahui. Ini yang pertama. Ini disebut faidatul khobar, memberikan informasi kepada seseorang yang memang dianggap belum tahu. Kemudian yang kedua, mutakalim itu tahu, mukhotob juga tahu atas informasi yang disampaikan tanpa ada maksud yang lain, maka ini disebut lazimul khobar. Apa artinya lazimul khobar? Meyakinkan mukhotob. Meyakinkan atas apa? Satu, bisa jadi meyakinkan mukhotob kepada mutakalimnya, orang yang berbicara. Bisa jadi meyakinkan atas informasinya, ya, atas informasinya. Ini disebut lazimul khobar. Kenapa? Karena mukhotob tahu atas informasi itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tajahulul khobar. Mutakalim menganggap mukhotob tidak tahu. Padahal mutakalim tahu kalau mukhotobnya tahu. Ya, gitulah. Jadi kalau yang ketiga itu tujuannya ada sedikit agak menganggap bodoh. Menganggap bodoh. Jadi tujuannya orang ngomong karena menganggap mukhotobnya dianggap tidak tahu. Padahal tahu. Nah, ini. Jadi yang pertama memang betul-betul mukhotobnya itu tidak tahu, kemudian diberikan informasi. Yang kedua, mutakalim tahu, mukhotob tahu. Ini berarti sifatnya menetapkan pengetahuan itu. Yang ketiga, mutakalim menganggap
mukhatab tidak tahu. Ini sifatnya agak sedikit ya. Kan biasa itu kalau kita ngomong-ngomong sama teman kita. Wih, sholat 5 waktu itu wajib loh. Pasti awake dhewe jawab, sopo sing karo? Berarti itu apa? Berarti ini tajahulul khobar. Mutakalim menganggap yang diajak bicara tidak tahu, padahal sesungguhnya tahu gitu. Tapi ada ketika kita ngomong ke orang, bapak-bapak sholat 5 waktu ini wajib loh nggih, pun sampai ditinggalkan. Itu berarti apa? Tidak ada maksud untuk mencela, tidak ada maksud untuk menghina, tidak ada maksud untuk membodohkan atau membodohi. Tapi memang betul-betul murni ingin memberikan informasi. Tapi ada lagi ketika ngomong bapak-bapak sholat 5 waktu ini wajib kita dilampahi, kemudian mukhatabnya jawab nggih, itu berarti apa? Menetapkan, memantapkan lagi, menetapkan sebuah informasi. Jadi kalian nanti dari sini bisa memahami apakah mutakalim ini faidatul khobar, ataukah mutakalim ini lazimul khobar, atau mutakalim itu tajahulul khobar. Dari mana nanti kita bisa tahu? Nah, bisa dari intonasi, bisa jadi karena kondisi ketika menyampaikan itu tidak pas, bisa jadi kalimat yang digunakan tidak sesuai. Maka nanti di belakang ada tipsnya, nanti saya tulis di belakang. Jadi pada hakikatnya, pada hukum asalnya adalah ada faidatul khobar, ada lazimul khobar, dan ada tajahulul khobar. Jadi memang betul-betul memberikan informasi. Ada yang karena ingin memantapkan atau meyakinkan atas informasi. Ada yang ketiga adalah menganggap yang diajak bicara tidak tahu atau sedikit membodohi lah, cara bahasa aku pelecehan lah gitu, bahasa gitu. Sering kan kita ngomong kayak gitu ya, sopo karo aku yoro nek ngono. Nah, itu berarti apa? Ucapan mutakalim mengarah kepada tajahulul khobar. Selanjutnya ada lagi tujuan yang lain sebenarnya kalau kita urai. Nah, ada yang satu ketika orang ngomong itu memang ingin mengharap belas kasihan. Ada lagi orang ketika ngomong itu sebenarnya memberikan motivasi. Ada lagi ketika orang berbicara itu ingin menunjukkan betapa merendah diri dan seterusnya. Kapan kita bisa mengetahui itu? Nah, ketika kalam yang dipakai, situasi, kondisi, intonasi itu kemudian kita cross. Apakah tujuan yang sesungguhnya itu sudah tercapai apakah tidak. Ini salah satu contoh aja yang ada saya tulis ini, salah satu contoh menyampaikan sesuatu dengan tujuan seperti itu. Bisa satu kalimat itu kita kemudian memahaminya dari beberapa aspek. Seperti ini. Sekarang ngomong ini minuman, monggo diunjuk. Berarti tujuan pembicaraan memang berharap minuman ini diminum. Tapi saya ngomong, ini minuman, silakan diminum. Berarti sesungguhnya hati-hati. Bisa jadi wujute kalam ngongkon ngombe, suruh minum, tapi maksudnya melarang dan seterusnya. Maka ini harus paham betul intonasi, kalam yang dipakai, situasinya kayak apa. Gitu ya. Selanjutnya, tata cara berkomunikasi yang bagus. Yang pertama, berbicara secukupnya, jangan terlalu panjang dan jangan berbelit. Sekira tujuan sudah tercapai ya sudah, maka gak usah ngomong dowo. Ya, jadi bicaralah secukupnya. Kemudian ketika berbicara secukupnya itu kok masih belum bisa difahami, maka silakan ditambah agak panjang sedikit. Tapi tanpa menggunakan taukid. Taukid itu bisa maknanya, bisa taukid itu lafzi, sungguh, sakjane, sak temene dan seterusnya. Atau kalau dalam bahasa Arab pakai inna, ana, atau taukid lafzi dan seterusnya. Tapi secara intonasi bisa menggunakan kekuatan suara.
iki ngombin, iki lo minumlah ini ya. Minumlah ini, kata sing cara bahasa sing saiki ngegas itu juga taukid tapi dari intonasi. Ketika ngomong biasa, ngomong tanpa ada taukid, tanpa ada penguat suara, maka ini disebut kalam ibtidai, kalam pembuka. Jadi biasa, jangan pakai taukid, jangan pakai penguat. Kemudian ketika ngomong biasa kok tidak didengar, maka pasang taukid. Seperti dalam Al-Qur'an itu inna ilaikum mursalun, ada inna ilaikum mursalun. Ini berarti ketika mukhatab menunjukkan ingkar, ragu-ragu, tidak percaya akan informasi, maka pasang taukid. Kemudian ketika sudah dipasang taukid satu kok kelihatannya masih ragu-ragu, pasang taukid lagi. Temen, kata temen itu kan taukid, suara dikeraskan, temen, ada taukid lafzi, ada taukid intonasi. Ini namanya kalam ingkari. Kapan kalam ingkari? Kalam ingkari itu digunakan ketika mukhatab menunjukkan ketidakpercayaan atas informasi, maka silakan ditambahkan taukid berkali-kali, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kemudian kita datang-datang menggunakan kalam ingkar atau datang-datang menggunakan kalam tolak, pasti sampai akan diarani ini loh, ini kena opo, kena apa, datang-datang kok marah, datang-datang kok ngegas. Supaya kita tidak kena seperti itu, maka komunikasi yang baik, lakukan langkah ini. Satu, berbicara secukupnya. Kalau berbicara secukupnya kok tujuannya belum tercapai, maka silakan agak panjang sedikit. Ketika sudah panjang kok tidak dipercaya lagi, pakai penguat atau taukid. Penguat itu bisa intonasi, bisa harfi, menggunakan kata sungguh atau diulang berkali-kali. Pak Usman datang, itu berarti kan taukid lafzi. Atau taukid maknawi yang sifatnya intonasi. Pak Usman teko, Pak Usman rawuh. Itu berarti kan ada taukid dalam segi intonasi suara. Jadi diingat-ingat berbicara jangan terlalu panjang, ketika tujuan sudah tercapai ya sudah. Tapi ketika mukhatab yang diajak bicara kok kelihatan ragu, maka silakan ditambahkan penguat atau taukid. Kelihatan ragu betul, pasang taukid berkali-kali tidak apa-apa. Seperti dalam Al-Qur'an, inna ilaikum lamur salun, ada inna, kemudian lamur salun, ada dalam taukidnya. Ini tata cara berkomunikasi yang bagus. Jadi nggak boleh datang-datang kemudian ngegas, nggak boleh. Itu nanti sama akan dijawabkan kalau kena opo, datang-datang kok metidi gitu ya. Kita lanjutkan, ini tipsnya ini, supaya penyampaian kita dan pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan mutakalim, dan mutakalim menyampaikan sesuatu bisa diterima sesuai dengan yang diinginkan, maka yang harus diperhatikan adalah satu, kalimat yang digunakan. Kemudian situasi saat berbicara, situasinya seperti apa, kondisi lawan bicara, orang yang diajak bicara dalam keadaannya seperti apa, sampean harus paham. Kemudian intonasi bicara itu harus menggunakan nada seperti apa, apakah nada turun atau nada naik. Kemudian latar belakang pembicaraan itu apa. Kalau kelima-limanya ini kita pahami betul, maka satu, kita nggak akan pernah dianggap bodoh. Kalau kita berbicara, ucapan kita pasti akan didengar, karena kita memahami ini. Orang yang sedang sedih kok kemudian diceramai, ya ora iso masuk. Kenapa? Karena kondisi lawan bicara tidak bisa kita pahami. Situasinya rawame. Kalau situasinya anak-anak lagi guyon, wis bercanda-canda, kemudian kita datang ceramah, ya tidak akan masuk ke dalam hatinya same gitu loh. Intonasi juga begitu, datang-datang kemudian berbicara ngegas,
ya tidak akan nyampe tujuan kita berbicara. Kemudian latar belakang kita menyampaikan itu apa yang melatar belakang kita bicara itu, emosi kah atau memang betul-betul ingin memberikan informasi. Nah, mukhatab kalau ingin tahu sesungguhnya arah tujuan mutakalim berbicara, arah sesungguhnya mutakalim itu berbicara, maka fahami 5 hal ini. Begitu juga mutakalim ketika ucapannya ingin masuk dalam hatinya mukhatab, maka fahami 5 hal ini. Kalau 5 hal ini kita bisa pahami betul, maka saya yakin tujuan kita berbicara akan nyampe kepada pemikirannya sami, pemikirannya orang yang mendengar. Begitu juga orang yang mendengar akan memahami betul tujuan atau maksud dari mutakalim, manakala si sami atau mukhatab atau pendengar mampu memahami 5 hal ini. Sekali lagi, kadangkala ucapan yang disampaikan itu berbeda dengan tujuan yang diinginkan. Contoh seperti tadi, ada kata begini, ada kata-katanya sama tapi maknanya kan berbeda. Ya wis lanjutkan, ya kan? Ya wis ya udah lanjutkan. Berarti apa? Betul-betul kita disuruh melanjutkan. Tapi saya akan ngomong, ya udah lanjutkan. Hati-hati. Bisa jadi yang diinginkan adalah tidak untuk dilanjutkan. Lafadznya sama, tapi tujuannya berbeda. Atau contoh yang lain banyak lah, bisa kita pahami. Ketika kita mampu memahami kalimat yang digunakan, situasi saat berbicara, kondisi lawan bicara, intonasi bicara, latar belakang pembicaraan. Kalau kita memahami betul, kita akan tahu maksud dan tujuan pembicaraan itu seperti apa. Apakah yang melatar belakangi sakit hati, meskipun kalimatnya bagus. Contoh begini, kemarin ada deklarasi itu gerakan kami itu. Ketika kita memahami latar belakangnya, maka kita akan tahu sesungguhnya gerakan itu ditujukan apa, kayak gitu ya. Kami ingin menyelamatkan Indonesia. Maka kalau kita tidak memahami 5 hal ini, kita akan terkecoh. Kenapa? Karena bisa jadi yang diucapkan itu tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya. Nah, maka 5 hal ini harus dipahami betul. Kalimat, situasi, kondisi, intonasi, dan latar belakang. Itu harus kita pahami betul. Anak-anak, hari ini sampai di sini dulu keterangan saya. Bagi yang ingin mendalami materi ini, silakan kalian bisa menghubungi saya di nomor yang sudah saya seterah di situ. Semoga pembelajaran ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.